Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi. Tapi sebelumnya di sini saya berterima kasih kepada Bapak Aris Nugraha, Setia Nugraha, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mengadakan materi yang berjudul mendesain pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari apa suara saya terdengar? Aman, aman. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Kak Ikhlas Berlian Syahris Nandi dengan NPM 185030114. Kemudian ada Aldi Septian Hidayat dengan NPM 205030094. Dan saya sendiri Riani Hartono Putri dengan NPM 205030097. Di sini materi yang akan kita jelaskan itu ada mengenai fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai dari teks cerita fiksi, yaitu kita mengambil fabel. Nah, fabel di sini itu di sini saya pertama-tama yang memaparkan materi akan saya terlebih dahulu ya. Di sini ada pengertian fabel. Nah, fabel itu adalah cerita yang menggambarkan kehidupan hewan yang memiliki perilaku layaknya manusia. Nah, fabel juga termasuk cerita fiksi ya, maksudnya cerita hayalan gitu. Kenapa fabel itu termasuk ke dalam cerita fiksi gitu atau hayalan? Karena kan tidak mungkin ya hewan itu bisa memiliki perilaku layaknya seperti manusia, dan itu hanya hayalan. Kemudian di sini ada 4 struktur teks fabel. Di sini saya hanya akan menyebutkan saja, nanti akan ada penjelasannya. Yang pertama itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya di sini ada karakteristik karya sastra. Nah, dari karakteristik karya sastra itu terdapat ada kata kerja. Nah, kata kerja di sini itu kata kerja itu menunjukkan adanya suatu kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, kata kerja sendiri di sini itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kata kerja aktif transitif dan juga ada kata kerja aktif intransitif. Nah, kata kerja aktif transitif itu di mana kata kerja ini itu membutuhkan objek gitu dalam penggunaannya, sedangkan kata kerja aktif intransitif yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam penggunaannya. Kemudian di sini ada penggunaan kata sandang, si, dan sang. Nah, di mana ya teman-teman kita sering kan membaca suatu fabel gitu. Nah, dalam fabel tersebut itu sering terdapat kata si atau sang gitu. Misalkan nih kayak si kancil, kemudian sang harimau, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada penggunaan keterangan tempat dan waktu. Dalam cerita fabel pun sering kan ya ada keterangan tempat dan waktu. Misalkan kalau tempat itu di hutan yang sepi terdapat banyak hewan dan lain-lain, misalkan, atau enggak kalau waktu itu di sore hari, di siang hari. Nah, kemudian yang terakhir ada penggunaan konjungsi, di mana konjungsi ini sering juga kan terdapat di dalam fabel atau cerita-cerita lainnya, di mana kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya. Kemudian ada pembelajaran teks fabel. Nah, pembelajaran teks fabel ini itu
kita itu menggunakan kompetensi dasar 3.16 dan 4.16 juga. Nah, 3.16 ini di sini tuh mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat gitu yang sering kita dengar ya. Kemudian ada juga 4.16 di sini itu memerankan isi fabel legenda daerah setempat yang didengarkan. Kemudian di sini itu ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Dari KD 3.16 di sini itu dijelaskan kita itu nanti akan mempelajari mengenai karakteristik bagian-bagian struktur fabel, kemudian ada mengidentifikasi struktur fabel, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel, dan juga melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah-kaidahnya, dan memvariasikan alur, dialog, kata dari fabel yang disajikan, dan yang terakhir juga menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya, jika indikator pencapaian kompetensi dasar pada KD 4.16 itu ada merencanakan penulisan cerita fabel, kemudian menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca ejaan lainnya. Dan yang terakhir itu ada memerankan isi fabel dan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan lain yang sesuai. Nah, dalam pembelajaran fabel tersebut, kita itu menggunakan beberapa metode. Nah, di sini itu ada metode pemecahan masalah atau problem based learning, kemudian juga ada metode diskusi. Nah, apa sih metode pemecahan masalah ini? Nah, metode ini itu diberikan kepada siswa itu untuk menstimulasi gitu. Nah, jadi kita itu memberikan suatu materi gitu atau suatu masalah yang harus diselesaikan oleh siswa tersebut. Nah, dalam metode ini itu bisa digunakan berkelompok juga. Nah, sama halnya dengan metode diskusi. Nah, metode ini itu sering digunakan juga di dalam pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar untuk pemecahan suatu masalah gitu. Sama juga ini itu bisa digunakan kelompok atau diskusi juga. Nah, media dan bahannya itu di sini itu media pembelajarannya itu ada teks fabel, dan juga saya lupa nulis di sini ada juga nanti suatu video yang akan kita tayangkan. Kemudian juga alat pembelajarannya itu ada laptop, proyektor, dan juga aktif audio. Nah, selanjutnya di sini itu untuk teknik penilaiannya dalam teks fabel itu nanti ada penilaian sikap. Nah, teknik penilaiannya itu adalah observasi, di mana nanti bisa jadi kalau di dalam kelas itu guru itu mengawasi sikap siswa-siswanya gitu dalam menyimak pembelajaran atau dalam dia berbicara atau bersikap kepada teman-temannya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu dalam fabel itu ada tes tertulis dan tes lisan gitu, di mana nanti akan ada penugasan siswa gitu dalam bentuk tulisan gitu, terus juga ada lisan dengan tanya jawab dan lain-lain. Kemudian untuk penilaian keterampilannya itu ada teknik penilaian praktik, di mana nanti siswa itu menampilkan hasil diskusi yang telah mereka kerjakan gitu, bisa berkelompok atau individu. Selanjutnya di sini ada materi non fiksi atau teks prosedur. Nah, di sini itu akan dijelaskan oleh Kang Ikhlas Barliansyah. Silakan kepada Kang Ikhlas Barliansyah. Terima kasih kepada Saudara Riani. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, kompetensi dasar dari teks prosedur itu kita menggunakan 3.6 dan 4.6. Yang di sini kita bisa lihat bahwa kompetensi dasar 3.6 itu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Nah, ini di sini dapat kita lihat cara memainkan alat musik, tarian daerah, dan cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain. Terus dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Lalu untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, dan cara membuat cenderamata dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur, kebahasaan, dan isi secara lisan dan tertulis. Selanjutnya, ada indikator. Teh Riani. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Ya, di
Dilanjut slide-nya. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menguraikan struktur teks, prosedur, dan ciri bagian-bagiannya. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur. Yang ketiga, ada menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Yang terakhir ada menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Itu indikator pencapaian kompetensinya, guys. Lanjut. Nah, ini untuk keterampilannya. Yang pertama, ada merencanakan penulisan teks prosedur. Yang kedua, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Yang ketiga, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat. Nah, selanjutnya, untuk metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang kita gunakan adalah metode demonstrasi dan diskusi. Mengapa kelompok kita menggunakan metode demonstrasi? Karena pada dasarnya teks prosedur itu kan tentang langkah-langkah gitu. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang ada di teks prosedur, tentu kita harus mendemonstrasikan agar murid-murid SMP kelas 7 itu dapat memahami dan mengerti langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Lanjut teh. Ini dapat kita lihat ya. Nah, pengertian teks prosedur ini akan dibacakan oleh Kang Aldi. Kepada Kang Aldi, mangga. Baik, terima kasih Kang Ikhlas Barliansyah dan juga kepada moderator. Untuk selanjutnya ada pengertian teks prosedur. Nah, dapat terlihat di sini oleh teman-teman semuanya. Teks prosedur merupakan tahapan suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur juga dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Lalu di dalam teks prosedur juga, mohon maaf, belum, Teh Heriani masih di atas. Ya. Nah, teks prosedur juga ini biasanya mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Di dalam teks prosedur juga memiliki kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang akan dibahas pada teks agar si pembaca dapat melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Boleh selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Nah, sederhana di sini berupa suatu teks yang bisa dilakukan hanya dengan 2 atau 3 aksi langkah saja. Contohnya seperti menggunakan kipas angin, kan kipas angin tinggal menyolokkan atau menyolokkan kepada terminal listrik, lalu menekan tombol power atau tombol untuk menghidupkan si kipasnya. Lalu dilanjut yang kedua ada teks prosedur kompleks yang merupakan aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya seperti prosedur pengurusan KTP, itu kan rumit ya. Harus ada dari RT RW, lalu ke kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. Dilanjut, yang ketiganya ada teks prosedur protokol. Nah, teks protokol di sini juga merupakan prosedur yang aksi atau si langkah-langkahnya itu tidak terlalu rumit, sehingga cukup mudah untuk dipahami. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada struktur teks prosedur.
Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat ya dari teks prosedur itu seperti apa, seperti ya ada juga kan teks prosedur sering melihat mungkin di eh, apa namanya, bungkus Indomie, bungkus Nutrisari, dan lain-lainnya gitu ya. Lanjut, struktur teks prosedur. Nah, yang pertama di sini ada tujuan. Nah, tujuannya itu adalah bagian yang bertujuan itu pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai. Nah, contohnya itu si tujuannya itu kita ingin membuat teh manis. Nah, tujuannya itu adalah teh manis. Ya. Yang kedua ada material. Material di sini yaitu menunjuk pada bagian dari teks prosedur yang isinya terkait bahan, alat, material, ataupun bahan-bahan yang diperlukan saat nanti membuat langkah-langkah saat akan mempraktekkan untuk ke tujuan nanti gitu. Yang terakhir ada langkah-langkah. Nah, bagian langkah-langkah ini berupa langkah yang perlu dilalui untuk memperoleh hasil yang sesuai yang terdapat dari tujuan si teks prosedur itu. Jadi di sini tuh harus diperhatikan urutan urutan dari tiap-tiap proses dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Boleh selanjutnya, Teh Riani. Nah, di sini juga ada kaidah kebahasaan untuk teks prosedur. Teks prosedur juga mempunyai 3. Di sini yang saya dapat ada 3 kebahasaan untuk teks prosedur. Yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan atau secara kronologisnya gitu. Contohnya seperti kata penghubung selanjutnya, berikutnya, lalu, kemudian, dan sebagainya. Yang kedua ada kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif di sini adalah kalimat perintah serta larangan yang perlu ditaati untuk melaksanakan hal yang ditulis pada teks prosedur. Contohnya seperti marilah, campurkanlah, hendaknya, dan lain-lain. Yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Nah, verba material dan tingkah laku sesuatu mengenai tindakan fisik. Misalnya kita akan memotong kubis, lalu menghaluskan bumbu, mengaduk air, dan sebagainya. Boleh dilanjut? Nah, di sini juga ada contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara membuat teh manis, seperti yang saya tadi katakan. Sini juga ada. Nah, kalau kita bedah gitu, cara membuat teh manis. Nah, teh manisnya itu adalah merupakan tujuan. Tujuan dari si teks prosedur ini eh, kita itu bertujuan untuk membuat teh manis gitu. Nah, tujuannya itu adalah teh manis. Lalu dilanjut ke material. Nah, material di sini kan terdapat nih ada bahan-bahan, 1 kantung teh celup, lalu gula secukupnya. Nah, lalu alat-alat juga ini termasuk ke dalam material. Di sini ada 1 buah gelas, 1 buah sendok, teko atau termos berisi air hangat. Dan yang terakhir itu ada cara membuat. Cara membuat itu adalah merupakan langkah-langkah untuk langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat teh manis yang tadi. Tujuannya itu teh manis. Nah, cara membuatnya yang pertama kan ada menuangkan air ke dalam gelas. Yang kedua mencelupkan kantung teh ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat. Lalu jangan lupa masukkan gula secukupnya. Aduk air hingga gula larut. Jika sudah, teh siap untuk disajikan. Nah, si kebasahannya juga di sini ada ya yang tadi
seperti konjungsi temporal. Di sini kan ada yang di cara membuat itu, yang nomor 3 ada lalu di kata kerja imperatif yang kata perintah itu jangan lupa masukkan gula secukupnya. Lalu yang verba materia dan tingkah laku, sini juga itu termasuk ya, yang aduk air hingga gula larut. Terus menuangkan air hangat ke dalam gelas. Itu kan tindakan-tindakan yang dilakukan secara fisik gitu. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Aldi. Di sini selanjutnya akan ke Kang Berliansyah akan menyampaikan mengenai silakan Kang Berliansyah. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kawan-kawan, saya ingin menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Jadi dalam strategi pembelajaran, langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator tentang materi yang akan kalian paparkan gitu. Tadi misalnya ketika Kang Aldi menjelaskan mengenai teks prosedur, itu kan Kang Aldi menggunakan pendekatan sebenarnya pendekatan studi sentral. Hanya saja dalam Zoom ini Kang Aldi tidak bisa menggunakan studi central learning gitu atau berfokus kepada siswa. Jadi Kang Aldi lebih kepada teacher center learning gitu. Jadi Kang Aldi yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau materi yang disampaikan gitu tentang prosedur tadi yang membuat teh manis itu kan Kang Aldi yang menjelaskan dan Kang Aldi yang membacakan. Jadi Kang Aldi menggunakan teacher center learning. Jadi berfokus kepada pendekatannya itu berfokus kepada guru yang menerangkan semua hal atau materi yang disampaikan. Lalu model pembelajarannya tetap Kang Aldi menggunakan problem based learning gitu. Jadi pengertian problem based learning ini pengertian itu belajar berbasis masalah, yang lain adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan umpan balik, diskusi, dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir, seperti itu. Lalu tentang metode yang digunakan Kang Aldi, metode demonstrasi ya, mengenai langkah-langkah pembuatan teh manis yang dijelaskan oleh Kang Aldi. Jadi seperti itu teman-teman. Sebelum kita mengajar atau melakukan pembelajaran, tentu kita harus membuat dulu strategi untuk mencapai tujuan. Jadi langkah yang pertama itu kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator tentang materi yang akan kita sampaikan, teman-teman. Tadi kan sebelumnya Kang Aldi sudah menjelaskan tentang kompetensi dasarnya, tentang teks prosedur, apa saja kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian tujuan pembelajarannya juga sudah dijelaskan oleh Kang Aldi seperti itu. Mungkin selanjutnya nanti akan ada demonstrasi dari Teh Riani sama Kang Aldi mengenai pembelajaran teks Pabel dan teks prosedur seperti itu. Mungkin kepada Teh Riani, mangga dipersilahkan untuk demonstrasi. Ya. Bel. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Ikhlas Berliansyah. Nah, teman-teman, di sini saya juga meminta bantuan ya kepada teman-teman gitu. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai KD tentang fabel yang telah tadi kita bahas ya. Nah, dalam mendemonstrasikan ini saya di sini akan menjelaskan layaknya seorang guru ya, teman-teman. Nah, di sini saya awali ya dengan pertemuan kali ini kita akan melakukan berdoa bersama seperti layaknya di kelas ya teman-teman, tapi karena ini berupa Zoom jadi ya kita seadanya aja di sini. Mungkin yang pertama kita akan berdoa bersama. Untuk semuanya berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita mulai terlebih dahulu.
Baik, selesai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih tujuan pembelajaran dari KD tersebut gitu. Nah, yang akan kita bahas itu tidak akan semuanya ya teman-teman, tapi hanya beberapa saja di dalam IPK-nya itu. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran kali ini itu agar kita itu mengetahui sih apa sih yang dimaksud dengan fabel itu, kemudian apa aja sih struktur dalam teks fabel itu ada apa aja. Kemudian dengan membaca teks fabel atau nanti mendengarkan cerita melalui video itu kita itu bisa nih mengidentifikasi mana sih yang namanya orientasi, mana sih yang namanya komplikasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini juga saya akan menyampaikan nih mengenai materi dari fabel. Nah, di sini itu tadi sudah dibahas kan ya bahwa fabel itu adalah cerita yang menggambarkan kehidupan hewan kan ya yang memiliki perilaku seperti manusia. Nah, kenapa sih fabel itu termasuk ke dalam cerita fiksi? Nah, karena kita itu sudah tahu kan ya mana ada sih gitu hewan yang bisa berbicara atau nggak berperilaku atau berpikiran seperti manusia itu kan hanya hayalan-hayalan saja ya. Nah, makanya dalam cerita fabel ini itu dimasukkan ke dalam atau digolongkan ke dalam teks fiksi. Mengapa? Karena teks fiksi itu kan berupa imajinasi, hayalan dan lain-lain. Kemudian struktur teks dalam fabel. Nah, struktur teks dalam fabel itu kan tadi sudah dijelaskan ya ada 4. Yang pertama itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, serta koda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Nah, orientasi ini adalah bagian dari awal suatu cerita. Nah, maksudnya di sini itu dijelaskan mengenai tentang para tokoh gitu, memperkenalkan para tokoh-tokoh yang ada di dalam teks, kemudian menceritakan suasana-suasananya, kemudian tempat dan waktu. Nah, kalau ada yang seperti itu masuknya ke dalam orientasi. Kemudian di sini ada komplikasi atau sering disebut juga sebagai inti cerita. Nah, di mana bagian tokoh-tokoh itu ya keseringannya itu tokoh utama itu akan menemui suatu permasalahan gitu. Di sini itu mulai timbul tuh permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, biasanya itu menjadi puncak masalah itu ada di komplikasi. Kemudian resolusi. Nah, resolusi ini adalah tokoh utama itu mampu menyelesaikan masalahnya tersebut gitu. Jadi nanti itu terdapat solusi-solusi gitu dari semua permasalahan yang ada di komplikasi. Di resolusi itu nanti itu bakal ketemu gitu titik terangnya. Oh, ini tuh nanti ada penyelesaian masalahnya, kemudian ada solusi-solusinya. Tapi bisa jadi juga si tokoh utama itu tidak menemukan solusi atau tidak dapat menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir itu ada koda. Nah, kalau koda di sini itu ya teman-teman, di bagian akhirnya itu biasanya itu terdapat pesan moral gitu. Nanti diselipkan tuh pesan moral, amanat dan lain-lain. Nah, teman-teman, agar kita lebih tahu nih yang kayak gimana sih teks fabel itu, kemudian nanti kita bisa mengidentifikasikan ceritanya. Di sini saya akan menampilkan cerita teks fabel ya teman-teman. Nanti silakan kalian untuk menyimak. Sebentar. Nah, di sini itu ada teks cerita fabel yang berjudul Belalang dan Sembah. Silakan teman-teman boleh menyimak. Belalang Sembah. Suatu hari di sebuah kota tinggallah sebuah keluarga semut dengan para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin.
Suatu hari, belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat menakutkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun untuk mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang Ya teman-teman, tadi kan pada sudah melihat ya atau menonton video-videonya. Pasti sudah pada menyimak ya semuanya. Nah, saya di sini ingin memberikan suatu pertanyaan nih. Pertanyaannya itu adalah apa sih inti yang cerita dari yang tadi kalian tonton itu? Saya pengen nunjuk aja di sini. Boleh Teh Siti Amalia Salsabina untuk menjawab. Tadi kan sudah menyimak kan ya? Gimana tuh menurut Teteh mengenai inti cerita dari teks belalang tersebut? Oh ya baik, izin menjawab ya Teh. Jadi inti dari cerita tersebut, suaranya, maaf suaranya itu ya? Iya, suaranya. Kalau sekarang masih itu nggak? Enggak, Teh. Silakan, Teh. Baik, jadi ya inti dari cerita tersebut itu menceritakan tokoh belalang sembah dan semut. Di situ tuh semut mempunyai sifat yang giat mencari makan. Namun berbeda halnya dengan belalang yang setiap harinya tuh hanya berlatih menari. Namun sang belalang tuh lupa bahwa dia juga harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Mungkin hanya segitu yang bisa. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Siti Amalia Salsabina. Jadi ya, untuk ceritanya itu benar tadi. Jadi semut itu giat gitu ya. Dia sudah memikirkan gitu ke depannya. Gimana nih kalau musim dingin, apakah gimana-gimana gitu kan. Kita pasti akan kelaparan. Tapi sedangkan belalang di sini hanya kayak yang bodoh amat aja gitu. Kayak yang gimana nanti dia malah sibuk menari dan lain-lain. Nah, ketika musim dingin tiba, barulah belalang kelaparan. Bingung kan dia mencari makan kemana. Akhirnya dia meminta kepada semut. Nah,
Selanjutnya di sini juga nih, kan kita akan mempelajari mengenai struktur teksnya juga nih ya teman-teman. Nah di sini itu saya memiliki tadi teks tadi yang belalang dan sembah ini atau belalang dengan semut ya teman-teman. Sebentar. Nah dari teks tersebut ini ada yang tahu nggak sih dari bagian ini tuh bagian orientasi itu yang mana gitu? Silakan Akang Teteh yang tahu boleh untuk aktif dan menjawab. Mungkin kepada Teh Sei atau misalkan Teh Ayu Malasari, silakan jika ada yang tahu orientasi yang telah tadi saya jelaskan. Nah, di bagian teks fable ini tuh mana sih yang bagian orientasi itu? Izin menjawab, Teh Riani. Ya, boleh Teh Sari. Ya, buat yang orientasi itu, dari paragraf pertama itu yang suatu hari di sebuah kebun, sampai selanjutnya itu merupakan sebuah orientasi, karena merupakan sebuah perkenalan dan juga orientasi yang pertamanya gitu di sebuah teks fable tersebut. Oke. Terima kasih Teh Sei atas jawabannya. Nah, betul ya di sini dari suatu hari hingga kalimat tekun mengumpulkan makanan ini. Nah, itu tuh termasuk ke dalam suatu orientasi. Mengapa? Karena di sini itu dijelaskan ya tentang para tokoh, kemudian kegiatan-kegiatan serta suasana tokoh yang dilakukan itu termasuk ke dalam awal cerita. Terima kasih ya Teh Sei. Kemudian di sini itu ada juga nih ya sudah saya itu tuh yang tadi orientasi dari suatu cerita hingga mengumpulkan makanan. Nah, kemudian tes komplikasi. Nah, dari musim dingin tiba hingga takut kehabisan itu termasuk teks komplikasi ini. Kenapa sih ada yang tahu nggak kenapa dari yang kata musim dingin tiba belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Kemudian belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut memberikan makanannya karena takut kehabisan. Kenapa teks tersebut itu termasuk ke dalam teks komplikasi? Apakah ada yang mengetahuinya? Alasannya? Izin menjawab, Teh Riani. Ya, baik Teh Sei. Kenapa? Untuk kenapa itu termasuk ke dalam teks komplikasi, karena di sini merupakan menunjukkan hubungan sebab akibat yang kita ketahui sendiri, karena teks komplikasi ini kan juga hubungan sebab akibat atau masalah atau konflik yang muncul hingga masalah itu memuncak. Jadi itu dimaksudkan atau bagian dari teks komplikasi. Mungkin itu sepengetahuan saya. Mohon maaf, Teh Riani masih di mute. Ya, maaf baru ke itu. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya mohon maaf ya tadi tidak ke itu. Selanjutnya di sini ada resolusi. Nah, di sini resolusi itu kalimat akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali buga dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik. Nah, kenapa ini disebut resolusi?
Karena di sini itu masalah di sini itu kan sudah terselesaikan gitu ya, yang tadinya belalang itu kelaparan, dia bingung harus mencari makanan kemana-kemananya. Nah di sini semut dengan berbaik hati memberikan makanannya kepada belalang. Berarti dari komplikasi yang di atas, yang belalang kelaparan itu sudah terpenuhi di resolusi karena pas semut memberikan makanan kepada belalang. Dan yang terakhir itu kode atau amanat. Di sini saya ingin menunjuk aja ya kepada Tesein. Tesein itu bisa tidak mengenai kodanya itu? Kodanya itu bisa dijelaskan nggak sih Teh dari teks fabel tersebut? Nggak apa-apa. Kodanya itu apa sih Teh? Kalau boleh. Itu dari koda itu amanat atau yang dapat disampaikan. Jadi, dengar enggak? Jadi kodanya itu adalah milik setiap orang. Maka setiap orang ini perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Baik, nah seperti itu ya. Jadi kodanya atau amanat dari kisah teks fabel ini adalah kita itu harus memikirkan masa depan gitu. Jangan hanya memikirkan masa sekarang saja, karena kita juga harus mempersiapkan nih masa depan kita tuh akan bagaimana gitu. Seperti belalang. Belalang dari tadi sibuk menari, sibuk hanya memikirkan kesenangannya saja tanpa memikirkan untuk kedepannya itu bagaimana sih. Tuh, seperti itu ya, teteh-teteh dan akang-akang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan sekian juga dari dari praktik kali ini mengenai KD tersebut sudah saya sampaikan. Paling kali ini kita akan menutup semuanya dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini akan ada sesi tanya jawab. Silakan yang akan bertanya, boleh kita hanya menampung 3 orang terlebih dahulu ya kawan-kawan. Silakan yang ingin bertanya boleh di kolom komentar atau berbicara langsung. Ya, Teh Sherly Marcelina, silakan. Ya, baik. Sebelumnya suara saya terdengar. Aman. Oke, Maaf nama Teh, saya putus-putus. Oh gitu, sebentar. Sudah terdengar? Iya, baik Teh Sei. Mohon maaf sebelumnya off kamera dikarenakan jika on kamera suaranya jadi putus-putus. Nama saya Sherly Marcelina dengan NPM 205-030-107. Izin bertanya, pada kelompok 6 mengenai pembahasan mahasiswa mendesain pembelajaran pengetahuan dan keterampilan genre teks fiksi pada level SMP kelas 7 ini, itu kan salah satunya tadi dijelaskan mengenai pemilihan media dan juga pemilihan model pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan,
kira-kira nih menurut kelompok 6 ini, apakah efisien ketika diterapkan di anak yang nantinya kita akan ajar atau di anak level SMP pada kelas 7 ini, dikarenakan maksudnya tadi saya melihat yang pemilihan model pembelajaran atau pemilihan medianya itu agak sedikit tidak mungkin karena online mungkin ya. Jadi apakah yang ingin saya tanyakan ini apakah efisien atau tidak gitu. Dan mengapa sih alasan kelompok ini memilih media tersebut gitu atau memilih model pembelajaran tersebut. Terima kasih. TSI tadi tuh agak kepotong di bagian metodenya. Metode apa sih tadi? Mohon maaf ya, kepotong. Tadi keakhirannya udah jelas, tapi pas di bagian teteh ngomong metodenya itu kurang jelas. Bisa diulangi lagi, Teh? Oh iya. Ulangi lagi pertanyaannya. Ya, jadi pada intinya yang ingin saya tanyakan ini, tadi kan maksudnya udah dijelasin mengenai strategi, metode, terus IPK dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kira-kira efisien ketika kita membawakan nantinya ke anak kelas 7 ini gitu, efisien atau tidak gitu. Karena tadi juga jujur pas saat pemilihan videonya agak sedikit ngantuk atau bagaimana gitu. Jadi itu efisien atau tidak gitu. Dan kenapa sih memilih itu gitu? Kira-kira apakah ada alasan tertentu atau bagaimana? Oke, Teh Sei, baik, terima kasih. Nanti saya tampung dulu. Ini ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Baik, sambil menunggu jika ada yang bertanya, izinkan kami bersama teman-teman kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu. Lagi-lagi naros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari CI, itu pertanyaan yang cukup menarik buat kelompok kami. Pertanyaannya itu, apakah efisien kita membawakan metode atau media bahan ajar yang tadi telah diterapkan oleh kelompok kami pada kelas 7. Sebenarnya TCI
kelompok kami itu tidak akan telah membuat suatu strategi pembelajaran untuk offline gitu. Dan ternyata pada perkuliahan hari ini diganti menjadi online. Maka ada perubahan dan perombakan dari kelompok kami untuk membawakan pembelajaran tentang teks Fabel yang tadi gitu, TCI. Jadi untuk kelompok kami, menurut kelompok kami ya belum terlalu efektif gitu metode dan model pembelajaran yang telah kami bawakan gitu. Karena pada dasarnya, pada awalnya kelompok kami itu ingin menggunakan metode bermain peran gitu agar si guru dan siswa itu lebih aktif. Seperti itu TCI. Jadi kita tuh sebenarnya sudah menyiapkan teks Fabel dan kita itu tadinya ingin menggunakan metode bermain peran. Nah, karena perkuliahan kali ini menjadi online, kita langsung merombak menjadi video gitu bahan ajarnya. Seperti itu TCI. Mungkin dapat dipahami. Oke, terima kasih Kang Barli dan juga kawan-kawan. Mungkin ada yang lebih efisien gitu ya, tapi tidak untuk di online, seperti itu ya kesimpulannya. Kesimpulannya seperti itu, dan menurut kelompok kami metode yang efisien metode yang efisien untuk membawakan teks Fabel ini dengan metode bermain peran gitu. Seperti itu. Tapi dilihat dari hasil yang tadi yang telah dipaparkan oleh Teh Riani mengenai teks Fabel atau struktur teks Fabel, itu sudah cukup jelas karena teman-teman juga bisa menjawab itu. Apa itu orientasi, komplikasi, resolusi, sama koda dalam struktur teks Fabel. Seperti itu sih. Siap, terima kasih banyak. Ya. Tadi sudah terjawab ya Teh Sei pertanyaannya. Selanjutnya ini apakah ada yang akan bertanya lagi atau dicukupkan? Ini sudah ininya, presentasinya sudah selesai? Sudah, Pak. Izin menjawab, Bapak. Sudah, kami tinggal kesimpulan saja, Bapak. Oh, kalau praktiknya udah? Sudah, Pak. Yang ngerekam siapa Bapak. Ini? Aldi, Pak. Aldi, Bapak yang ngerekam. Aldi nanti minta itu hasil rekamannya ya. Untuk kelompok ini, apakah memungkinkan untuk minggu depan praktik? Tadi saya dengar Anda sudah menyiapkan untuk praktik secara luring. Apakah memungkinkan untuk dipraktikkan minggu depan? Praktik mengajarnya saja. Bisa nggak? Iya, baik Bapak. Untuk praktik mengajarnya saja, Pak. Iya, praktik mengajarnya saja. Bisa ya? Oke, bisa. Saya boleh lihat bahan tayangnya sebentar.
yang tadi dipresentasikan? Untuk PPT-nya Bapak atau bagaimana? Iya, ya untuk PPT-nya. Ya, baik Bapak. Sebentar Bapak. Ini Bapak. Oke. Terus indikator 4.16 ini pakai metode apa? Ya, Metode pembelajarannya apa? 4.16. yang merencanakan penulisan cerita 4.16 ya Pak, yang keterampilan. Iya. Ya, tadinya itu kami untuk keterampilan itu inginnya bermain peran Bapak, masuknya yang memerankan isi fabel dengan Oke. Mengapa bermain peran yang dipakai? Izin menjawab Bapak, untuk metode yang kita pilih itu memainkan peran karena kita itu menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi Bapak. Di KD 4.6 ada 4.6.3 itu di sini kan ada memainkan peran untuk keterampilannya Bapak. Jadi kita memilih yang ini saja. Saya lihat lagi KD-nya coba. Ini kan indikator pencapaian kompetensinya. Saya lihat KD-nya. Ya. KD-nya ini Bapak. Yang mana? Yang 4.6 yang mengatakan isi fabel. Ya, mana kalimatnya? Ini untuk kalimat KD-nya. Di saya tampilannya masih indikator pencapaian kompetensi. Oh, bentar Bapak sinyal. Tapi di sini saya sudah kompetensi dasar Bapak. Oh. Sebentar Bapak, di sini sudah kompetensi dasar. Nah, sudah ada Bapak.
Ya, halo, halo. Halo. Ini teh sinyal atau gimana ya? Iya. Suara saya ada nggak? Suara saya ada? Bapak. Iya, Bapak. Ada. Ah, iya. Oke, oke. Siap. Oke, kalau yang 3.16 itu pakai metodenya apa? Kalau 3.16 Bapak, untuk metodenya kami menggunakan metode yang pemecahan masalah atau diskusi, Bapak. Pemecahan masalah atau diskusi. Kenapa pemecahan masalah dan diskusi dinilai cocok? Apa dasarnya? Izin menjawab, Bapak. Kalau menurut saya, kan di sini tuh mengidentifikasi informasi tentang fabel. Nah, terus ketika kami membuka IPK-nya, di situ tuh ada mengenai tentang struktur dalam cerita teks fabel. Nah, nanti di situ siswa itu dapat berdiskusi Pak, untuk mencari misalkan struktur dari dalam teks fabel tersebut, Bapak. Terus yang dibahas KD berapa lagi? Halo? KD berapa lagi yang dibahas? Yang lain mungkin bisa bantu yang satu kelompok dengan ini. Selain 316 dan 416, KD berapa lagi yang dibahasnya? Halo? Tidak ada yang jawab. Pada kemana ini? Halo. Gimana? Ada suaranya, Pak? Ada. Oh, ya tadi saya tidak terdengar, Pak, di sini. Ya, KD berapa lagi selain 4.16 dan 316, KD berapa lagi yang dibahas? KD ini, Pak, 3.6 sama 4.6 tentang teks prosedur, Pak. Oke, itu pakai metode apa? Untuk metodenya yang 3.6-nya pakai metode diskusi juga sama yang 4.6-nya metode demonstrasi. Oke, kalau begitu ya, saya jelaskan untuk kelompok selanjutnya. Nampaknya ada salah paham dalam hal pengerjaan makalah ini, gitu ya. Untuk kelompok yang selanjutnya, Anda sebenarnya hanya perlu membuat sebuah tabel saja. Misalnya yang kelas 8 nanti kan ada 16, misalnya 18 KD ya, ada 18 KD. Nah, Anda hanya cukup menuliskan KD-nya apa saja, kemudian itu pakai pendekatan apa, pakai modelnya apa, pakai metodenya apa, kemudian medianya apa. Nah, kemudian terangkan mengapa KD tersebut cocok menggunakan metode-metode itu. Nah, langsung tuliskan dalam satu tabel itu.
Nah, kemudian tinggal dipilih teks fiksi dan teks non-fiksi untuk dipraktikkan. Gitu ya. Nah, cukup begitu saja buatnya. Nah, ya sekarang misalnya Anda memilih kompetensi dasar. Misalnya tadi 3.16. 3.16 cocok dengan metode misalnya discovery. Nah, Anda harus punya alasan mengapa 3.16 ini cocok dengan metode tersebut. Gitu ya. Kemudian menggunakan media apa dan mengapa cocok menggunakan media tersebut. Jadi dijelaskan alasannya Anda memilih hal-hal itu. Dan kemudian Anda juga menjelaskan bagaimana sebenarnya proses dari mulai kompetensi dasar sampai menjadi sebuah sampai Anda pilih metode dan model pembelajarannya. Gitu. Ya. Untuk yang kelompok selanjutnya bisa dipahami. Ya, untuk kelompok yang membahas tentang kelas 8, kelas 9 dan seterusnya. Ya. Anda boleh berkonsultasi dulu sebelum hari H. Jadi sebelum hari Kamis, Anda bisa datang ke saya dulu untuk kemudian bertanya apakah yang sudah dikerjakan ini sudah benar atau tidak. Gitu ya. Kemudian mohon maaf sebelumnya saya tidak memberitahukan perkuliahan ini daring dan luring dari awal, gitu ya. Dikarenakan memang saya baru tahu tadi pagi bahwa semester ini ya semester 5 ini kuliah yang Pak Adinya daring. Nah, saya pikir kalau hanya satu yang luring nantinya jadi kasihan kaliannya harus bolak-balik gitu ya. Nah, sehingga saya tadi coba ajukan gimana mau luring aja atau mau daring, gitu ya. Nah, nanti minggu depan kalau ternyata mata kuliah yang selain mata kuliah sayanya daring, itu Anda beritahu saya sebelumnya, gitu ya. Maka saya akan menyesuaikan perkuliahannya, gitu. Ya. Nah, biasanya kan Pak Adi perkuliahannya biasa secara luring saja. Itu, tapi ternyata Pak Adi perkuliahannya secara daring. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga memang sedang ada kegiatan di kampus ya. Jadi saya untung nggak untung gitu. Jadi untungnya ternyata yang Pak Adi daring gitu ya. Tidak untungnya karena mendadak gitu. Nah itu mungkin kondisinya. Jadi nanti untuk yang kelompok minggu depan, Anda boleh konsultasi dulu, ngobrol dulu ya, sebelum presentasi, termasuk mempraktikkan pembelajarannya. Gitu. Nanti bisa dibicarakan. Oke, ada pertanyaan tadi yang tidak terjawab atau sudah dijawab semua? Tidak ada, Pak, sudah terjawab tadi untuk pertanyaannya. Oke, hanya Shirley baik. saja. Baik, kalau sudah terjawab semua, Anda boleh leave Zoom, kemudian Aldi nanti kirimkan video Zoom-nya ke saya ya. Baik, Pak. Dimasukin ke link dulu aja, Pak. Iya, ya. Ya, siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Mohon maaf untuk hari ini ya atas proses perkuliahannya yang kurang berkenan mungkin untuk Anda. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa normal pertemuan tatap muka. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.